Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah kita di bulan ini, bulan yang mulia, bulan yang paling ditunggu-tunggu. Bukan hanya manusia yang hidup, bahkan tumbuh-tumbuhan, hewan melata, semua memuliakan di bulan ini. Kalau demikian, kita sebagai manusia tidak ada salahnya dan wajib hukumnya untuk memuliakan bulan ini dengan mengagungkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati dan mengambil suri tauladan. Ucapan kalimat yang khatib sampaikan mungkin begitu ringan, mengambil tauladan dari sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi pada implementasinya banyak di antara kaula muda yang lupa atas sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Mereka lebih membanggakan potongan rambutnya yang ada garisnya itu. Mereka lebih mengutamakan cepernya motor yang ada di jalanan raya itu. Mereka lebih mengutamakan bahwa kalau aku belum punya pacar, aku tidak akan pernah bangga. Begitukah seorang pemuda masa kini di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tahukah kita semua hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, adanya alam semesta ini diciptakan itu karena adanya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulakal aflaq lima khalaqtul aflaq. Tidak aku ciptakan cakrawala ini dari ujung timur ujung barat ini, melainkan kecintaanku kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah saja sudah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana dengan kita? Maka untuk membawa tema tersebut hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah anda semuanya, maka hadib ajak bahwa sebenarnya yang bisa menyelamatkan kita dari dunia yang fana ini sampai ke akhirat itu apa? Apakah dengan motor yang bergaya tersebut bisa menyelamatkan kalian? Apakah dengan orang tua kita yang kaya bisa menyelamatkan kita semua dari panasnya huru-hara mahsyar? Maka sedikit khatib ambilkan dari beberapa riwayat dari Ibnu Abbas bahwa beliau mendengarkan dari Nabi Muhammad SAW langsung bahwa besok ketika alam ini hancur sehancur-hancurnya, maka akulah, kata Rasulullah, yang pertama kali akan dibangkitkan. Aku melihat ke kanan ada Jibril, aku melihat ke kiri ada Mikail menjemputku dan membawaku ke dalam surga. Tapi aku rasa-rasanya merisaukan, apa gunanya aku masuk ke dalam surga tetapi tidak ada umatku. Umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hari ini terpanggil, mana bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad saja kita lupa hari ini. Hanya sekedar Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita wiridkan, kita zikirkan, akan memudahkan kita semuanya. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jutaan dan bahkan miliaran manusia pada saat itu, ketika aku melihat orang-orang semua telanjang di padang mahsyar, maka mereka bergerumul mencari sosok perlindungan yang bisa menyelamatkan dirinya. Dari riwayat yang panjang itu, jutaan dan miliaran manusia mendatangi Nabi Adam. Wahai Adam, tolonglah kami di padang mahsyar ini.
Apa kata Nabi Adam? Saya tidak bisa menolong kalian semua. Dulu aku memetik buah khuldi dan aku dikeluarkan dari surga, maka rasa-rasanya aku malu kepada Allah. Maka jutaan dan miliaran manusia itu bubar mencari sosok perlindungan. Diisyaratkan kepada Nabi Nuh alaihi salam, ya Nuh, tolong selamatkan kami di padang mahsyar. Tapi nyata-nyatanya Nuh pun, hai jutaan manusia, aku dulu punya anak namanya Kan'an, karena tidak mau aku ajak, rasa-rasanya aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kalian. Datanglah kepada kalian kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Wahai Ibrahim, tolonglah kami di padang mahsyar. Maka Ibrahim pun mengatakan, saya tidak bisa menolong kalian semuanya. Maka ada Nabi Muhammad SAW yang menunggu kita hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah di Haud, menunggu kita semuanya. Tapi pertanyaannya, apakah kita semua yang ngomong ini sendiri juga, kalian semua, anda semuanya terpanggil sebagai umatnya? Ini menjadi PR kita bersama. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih menikmati indahnya Maulid Nabi Muhammad SAW Rabiul Awal ini, maka jangan sampai disia-siakan. Walaupun ada yang menangis darah sedikit pun di hadapan Nabi, kalau tidak ada tanda-tanda ini, maka Nabi tidak akan akui kita sebagai umatnya. Walaupun kamu meronta, Muhammad, ya Rasulullah, tolong selamatkan kami, selamatkan kami. Kalau tidak ada dua tanda ini, maka jangan sampai kita menghayal menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata umat Nabi Muhammad SAW memiliki tanda yang sudah dibocorkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita semuanya bisa memperoleh syafaatnya nanti kelak di yaumil qiyamah. Apa tanda-tandanya itu? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kata Rasulullah SAW, di padang mahsyar nanti yang panasnya luar biasa, yang matahari dipendekkan satu jengkal di atas kepala manusia, yang semuanya kepanasan, lari. Yauma yafirul mar'u min akhihi, setiap manusia akan berlari kepanasan, tidak ada satupun perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada manusia yang diselamatkan oleh Allah, ada manusia yang diberi syafaat oleh Rasulullah. Keadaannya dingin, keadaannya adem, senyum, kebahagiaan, karena waktu di dunia mengamalkan ini. Maka anda semua yang hadir pada sekolah yang berbahagia ini dan di masjid yang tercinta ini, jangan sampai kita lewatkan tanda yang pertama ini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Inna min ummati, sungguh dari umatku itu, ghauran muhajjalin min asaril wudu. Kelak nanti aku akan panggil umatku yang wajahnya itu bersinar-sinar karena bekas air wudu. Artinya menurut para ulama hadis, orang-orang yang gemar wudu itu rajin sholat, bukan cuci muka, bukan pakai pembersih muka, tetapi air wudu itulah yang mengademkan kita semuanya, yang akan terus membekas sampai nanti di yaumil mahsyar. Hari ini siapa yang masih malas-malas untuk wudu? Tetapi guru-guru kita 24 jam, ketika dia batal wudu lagi, sehingga tidur pun membawa wudu. Karena apa? Karena kecintaan dia kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita masih hidup, anda semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperoleh tiket yang pertama tadi, menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka kalau hari ini muka kita mungkin kurang ganteng, muka kita mungkin kurang cantik, muka kita banyak mungkin jerawatnya, tapi jangan khawatir, ini sekedar di dunia, casing. Tetapi kalau sudah bersinar di akhirat, tidak akan pernah redup selama-lamanya. Yang hari ini katanya cantik dan ganteng, tapi tidak pernah sedikit pun tertetes air wudu, maka dia akan menjadi orang paling buruk selama-lamanya di akhirat. Maka tidak akan pernah dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Yang pertama. Lalu yang kedua, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, orang-orang yang miliaran manusia itu akan dipanggil menjadi umat Nabi Muhammad SAW
Di antaranya yaitu orang-orang yang melazimkan salawat. Artinya menurut para ulama hadis, bahwa orang-orang yang melazimkan salawat ini adalah termasuk juga orang-orang yang melazimkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ke masjid pakai baju sunnah, kalau mau salat pakai wangi-wangian, sebelum wudu gosok gigi dulu. Mengamalkan amalan sunnah yang kecil-kecil tersebut dengan niatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak nanti di yaumil qiyamah akan dipanggil. Maka dari sekian golongan terpecah-pecahnya Islam sekarang ini yang anda semua lihat, maka akan ada golongan yang dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan tersebut yang Khatib sampaikan tadi, orang-orang yang selalu membasahi air wudu, artinya dia dulu di dunia rajin salat sunnah. Yang kedua, dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'ir rasul, barang siapa yang mengikuti Rasul, faqad ata Allah, kata Allah pasti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa famay yatawalla, barang siapa yang berpaling dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fama arsalna alaihim hafidha, maka kata Allah, aku tidak mengutusmu kepada mereka untuk menjadikan penjaga bagi mereka. Maka hadirin, anda semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo